Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imron Sadikin, NIM 330302000011. Di sini saya ingin mempresentasikan artikel yang saya buat. Mata kuliah studi Islam Indonesia yang diampu oleh Bapak Khairul Munawar MAG. Islam adalah agama yang mengurus semua hal, tidak hanya pada keyakinan semata. Hal-hal seperti ekonomi, politik, ilmu, pengetahuan, dan teknologi, lingkungan hidup, sejarah, perdamaian, sampai pada kehidupan rumah tangga, dan masih banyak lagi. Untuk memahami berbagai dimensi ajaran Islam tersebut jelas memerlukan berbagai pendekatan studi Islam. 1. Pendekatan sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya. Pendekatan sosiologis dibedakan dari pendekatan studi agama lainnya karena fokus perhatiannya pada interaksi antara agama dan masyarakat. Teori sosiologi tentang watak agama serta kedudukan dan signifikansinya dalam dunia sosial mendorong ditetapkan serangkaian kategori-kategori sosiologis yang meliputi stratifikasi sosial seperti kelas dan entitas, kategori sosial seperti seks, gender, perkawinan, keluarga, masa kanak-kanak, dan usia. Pola organisasi sosial meliputi politik, produksi, ekonomis, sistem-sistem pertukaran, dan birokrasi. Proses sosial seperti formasi, batas, relasi intergrup, interaksi personal, penyimpangan, dan globalisasi. Dalam memahami isi Al-Quran juga sosiologis sangat penting karena Al-Quran banyak yang membahas tentang hubungan masyarakat. Pendekatan historis. Historis adalah sesuatu yang membahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur, tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Pendekatan kesejarahan ini amat dibutuhkan dalam memahami agama, karena agama itu sendiri turun dalam situasi yang konkret, bahkan berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatan. Dalam memahami Al-Quran juga kita harus mempelajari asbabun nuzulnya atau sejarahnya diturunkan ayat. Dalam memahami asbabun nuzul, kita dapat mengetahui apa sebenarnya yang terjadi sehingga diturunkan ayat tersebut, karena pada turunnya Al-Quran itu ditandai dengan persoalan-persoalan yang terjadi pada waktu itu. Turunnya ayat Al-Quran diiringi oleh ruang dan waktu dan kondisi sehingga kita dapat mengetahui kebenarannya dan mengambil hikmah dengan masuk ke dalam peristiwa pada masa itu. 3. Pendekatan antropologi. Secara bahasa antropologi, polisi dari kata anthropos, individu, dan logos, ilmu. Jadi antropologi adalah ilmu tentang individu. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa antropologi memiliki arti pengetahuan tentang manusia, khususnya tentang sejarah, berbagai bentuk dan warna fisik, adat istiadat, dan kepercayaan pada masa lalu. Pemanfaatan antropologi dalam studi Islam ini merupakan ikhtiar untuk memahami Islam melalui pengamalan ajaran keagamaan yang dipraktekkan umat Islam. Antropologi berusaha menjelaskan Islam melalui simbol-simbol atau nilai-nilai yang terdapat di dalamnya dan hadir di mana-mana. Di dalam ilmu ini, Islam dipercayai menjadi faktor pembentukan budaya, ekonomi,
politik, dan lain-lain. 4. Pendekatan psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu psyche yang artinya jiwa dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Psikologi atau ilmu jiwa adalah jiwa yang mempelajari jiwa seseorang melalui gejala perilaku yang dapat diamatinya. Keberadaan manusia telah banyak dibahas dalam Al-Quran, di antaranya adalah tentang sifat-sifat dan potensinya. Potensi yang dimiliki manusia berupa al-nafs, yaitu menunjukkan manusia sebagai makhluk yang hidup yang asalnya satu, berkembang biak, bekerja, dan merasa. Kata al-alaq dalam Al-Quran dengan berbagai bentuknya sebagai kata kerja yang semuanya menunjukkan arti pemikiran pada manusia. Ketiga, arti al-qalb kebanyakan berkisar pada arti perasaan dan intelektual manusia. Oleh karena itu, ia sebagai dasar bagi fitrah yang sehat. Dalam pandangan psikologis humanistik, manusia mempunyai potensi untuk berbuat baik dari aspek kemauan, kebebasan, perasaan, dan pikiran untuk mengungkapkan makna hidup dengan berdasarkan nilai-nilai ketauhidan, sehingga manusia mampu mengembangkan potensi dan kualitas hidup yang Islam. Ajaran tauhid yang merupakan ajaran yang paling mendasar dan penting dari Islam dapat dirasakan oleh siapapun. Sekian dari saya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.